waktu untuk tidur sudah tiba. Kuku juga telah mendekat. Tapi anak-anak yang baik tidak perlu merasa takut. Tutup mata kirimu, kemudian tutup mata kananmu. Sekarang waktunya untuk mengucapkan selamat malam. Dari aku berusia 4 tahun hingga berusia 9 tahun, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Atau jika aku memikirkannya, yang aku kira itu hanya lagu pengantar tidur biasa. Lagu tersebut dinyanyikan oleh ibu untuk anak-anaknya di seluruh dunia ini. Namun, tak lama setelah itu, aku mulai bertanya-tanya dan mengetahui bahwa fakta tidak ada yang pernah mendengar lagu pengantar tidur itu selain diriku sendiri. Setiap malam, ketika aku bersiap untuk tidur, ibuku akan menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama. Dan setiap malam, aku mengikuti petunjuk dari lagu pengantar tidur tersebut. Aku akan menutup mata kiri ketika kata-kata itu terucap. Lalu dengan mata kanan setelahnya, dengan kedua mata yang tertutup, aku pun berusaha untuk tidur. Namun, ketika aku di usia 9 tahun, aku memutuskan untuk menutup mata sebaliknya. Benar, itu melawan aturan yang seharusnya. Aku pikir ini hanya akan menjadi pemberontakan kecil. Atau setidaknya, itu yang aku kira sebagai pemikiran nakal dari seorang anak berusia 9 tahun. Aku tidak berharap ada yang akan terjadi. Aku hanya ingin melawan aturannya kali ini saja, atau apapun yang dianggap sebagai perlawanan kecil oleh anak-anak usiaku. Aku tidak melakukannya ketika ibuku menyanyikan lagu pengantar tidur. Aku tidak ingin dia bertanya-tanya apa yang aku lakukan. Jadi, aku menutup mata kiriku, lalu mata kanan seperti yang dinyanyikan dalam lagu. Tapi setelah ibuku meninggalkan kamar, aku membuka mata kananku lagi. Dan kali ini, aku melihat sesuatu. Aku masih ingat pikiran-pikiran yang berputar di kepalaku. Aku tidak yakin apakah aku benar-benar melihat sesuatu. Mungkin itu hanya imajinasiku saja. Namun, bagaimana jika bukan? Bagaimana jika ada sesuatu di sana yang hanya bisa kulihat dengan mata kanan tertutup? Sebelumnya, itu tidak pernah menggangguku. Mungkin itu tidak berbahaya, tapi bagaimana jika tidak? Takut pada apa yang kulihat, tetapi lebih takut pada apa yang mungkin aku tidak lihat. Aku menutup mata kananku lagi. Kuku itu tidak lagi berada di sudut yang jauh. Itu menjulang cepat di atas tempat tidurku dalam cahaya yang redup. Sepertinya dia sedang memegang benda yang tajam mengarah kepada dadaku. Ketika benda tajam itu turun dan mengarahkannya kepadaku, aku meloncat dari tempat tidur dan jatuh ke lantai. Aku mendengar suara yang lembut menganga saat kuku itu merusak kain spray. Aku menutup mata kananku dan mata kiriku terus memperhatikan kuku itu. Kuku itu bergerak ketika aku tidak melihatnya, dan itu membuat aku semakin takut sekarang. Setelah aku melihatnya sekali lagi, kuku itu terus mengejarku. Entah apa yang aku lihat. Sebenarnya aku melihatnya atau tidak. Ia pun berdiri lagi dan perlahan berbalik ke arahku. Ketika aku berusaha untuk berjalan menuju pintu, makhluk itu
seketika melesat dan meluncur ke arahku. Dengan cepatnya, aku menyalakan lampu dan sekarang aku bisa melihatnya dengan lebih jelas. Aku katakan, iya, karena itulah yang kupikirkan saat itu. Tetapi, jika aku berpikir lebih jauh, aku sama sekali tidak yakin apakah makhluk itu benar-benar laki-laki. Bukan berarti aku percaya itu perempuan. Wajah dan bentuk tubuhnya sama-sama ambigu. Secara gender, mungkin satu, atau mungkin tidak keduanya. Aku kira ini bisa berlaku untuk anak laki-laki, karena anak laki-laki memiliki bawaan gender yang sama. Segala sesuatu yang hidup adalah dia, sampai terbukti sebaliknya. Aku bertanya-tanya, apakah perempuan berpikiran serupa? Jika aku perempuan, apakah aku akan menganggapnya dia sebagaimanapun? Apakah itu dia laki-laki atau keduanya? Atau mungkin bukan keduanya. Makhluk itu terlihat mirip dengan manusia, tetapi cukup ada banyak kesalahan di dalamnya untuk menandai sebagai sesuatu hal yang lain. Aku tidak dapat mengatakan semua yang salah tentangnya. Beberapa dari mereka sulit aku pahami. Bentuk tubuhnya hanya sedikit berbeda dari yang semestinya. Dan ada beberapa keganjilan yang halus dengan lainnya yang tidak dapat aku tunjukkan dengan tepat. Tentu saja dalam situasi seperti ini, aku lebih fokus pada menjauh dari kuku itu daripada memperhatikan penampilannya. Meskipun begitu, ada 3 hal yang menonjol. Dia memiliki satu mata. Matanya biru terang, terbuka lebar, bukan di tengah tapi di dahi, seperti Cyclops. Tepat di mata kiri manusia biasanya, tempat mata kanan seharusnya ada bukanlah sebuah lubang atau penutup, yang ada hanyalah kulit yang utuh. Seolah-olah kedua matanya tidak pernah ada di sana. Seolah-olah sebuah mata tidak pantas berada di sana. Itu bukan hal yang paling aneh menurutku. Yang paling aneh adalah mulutnya. Ketika ia mulai tersenyum, bibirnya terbuka lebar, tetapi tidak ada celah di antara bibirnya, dan juga tidak ada gigi asli setiap kali ia membuka bibirnya, yang di sana tampak seperti piring datar dari tulang atau keramik dengan garis-garis gigi yang dilukis di atasnya. Itulah yang paling aneh menurutku, tetapi bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kukunya yang tunggal. Apa yang awalnya aku pikir adalah pisau dalam cahaya redup itu, ternyata itu bukanlah pisau, melainkan kuku yang menjulang panjang. Sebagian besar jari-jarinya mungkin masih manusiawi. Untuk tulangnya terlihat lebih sedikit panjang dari seharusnya. Jari telunjuk di tangannya sangatlah besar. Sementara itu, aku terlalu takut untuk bergerak. Tubuhku terasa sulit untuk bergerak, seakan tubuh ini terdiam membeku. Aku hanya berdiri ketakutan saat makhluk itu mulai mendekat serta mengulurkan kukunya yang tajam. Itu siap untuk menusuk dadaku. Mata kananku masih tertutup. Begitu takutnya aku melihat kuku itu. Aku masih takut jika kuku itu ada di sana, padahal aku tidak sama sekali melihatnya. Pada akhirnya, ketika ia mencoba untuk menyerangku, kukunya turun menuju dadaku dan aku menghindar ke samping dan berlari ke arah pintu. Aku tidak melihat ke arah belakang. Tentu saja, aku hanya ingin pergi dari kamarku. Aku berlari menelusuri lorong rumahku menuju kamar orang tuaku. Kemudian aku membuka pintu tanpa mengetuk dan menjatuhkan diri di tempat tidur mereka. Lalu aku berkata dengan tergesa-gesa kepada kedua orang tuaku dengan nada ketakutan dan panik,
Kira-kira seperti ini yang kukatakan. Aku melihatnya. Aku pun menangis dan ketakutan. Aku berusaha meyakinkan kedua orang tuaku dengan berkata, "Aku melihat kuku itu." Begitu kataku. Lalu ibuku terbangun ketika aku memeluknya. Ia berkata, "Kuku," katanya dengan nada tanya. Ia berbicara dalam keadaan yang masih mengantuk. Aku pun berbicara dengan tegas dan panik, serta membahas tentang kuku dan lagu pengantar tidur itu kepada ibuku. Kuku dari lagu itu, aku menutup mata kanan terlebih dahulu dan aku melihat kuku itu. Begitu kataku. Lalu aku menjelaskan kronologisnya tentang kejadian ini dengan menjelaskan bahwa aku menutup kedua mataku selama perjalanan menuju kamar ini. Tetapi sekarang aku membuka mata kananku lagi dan melihat ke arah pintu. Tidak ada apapun di sana. Aku memeriksa seluruh ruangan, tetapi makhluk itu menghilang. Ibuku berkata, "Nah, itu hanya lagu pengantar tidur biasa," kata ibuku. Sekali lagi, ibuku mengatakan dengan kalimat yang sama, "Tenang, itu hanya lagu pengantar tidur biasa." Tetapi ada sesuatu dalam kalimatnya yang membuatku ragu. Aku tidak yakin untuk aku mempercayainya. Tapi meskipun begitu, dia tidak keberatan ketika aku tidur di kamar mereka. Mulai saat itu hingga kami pindah beberapa bulan kemudian. Sejak saat itu, aku telah merenungkan banyak pertanyaan tentang apa yang aku lihat malam itu. Jika kuku itu nyata atau jika itu yang aku lihat, dan seharusnya ibuku sudah lama mengetahuinya. Mengapa kami tinggal di rumah itu begitu lama? Mengapa kami tidak pindah sebelum aku melihatnya? Kalau begitu, mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku selalu mengikuti instruksi lagu pengantar tidur itu ketika aku pergi tidur. Tetapi mungkinkah aku tidak pernah menutup mata kanan di waktu lain? Tanyaku seperti itu. Dan juga, apakah kuku hanya muncul di malam hari, atau mungkin aku terlalu terbiasa dengan lagu pengantar tidur sehingga aku selalu menutup mata kiri terlebih dahulu secara tidak sadar, sehingga tanpa sadar selalu menutup mata kanan terlebih dahulu. Dan mengapa selalu aku melihatnya? Tidak ada yang lain yang pernah mendengar lagu pengantar tidur itu, hanya diriku seorang. Jadi aku pikir jika itu yang kulihat, mungkin itu terperangkap dalam rumahku. Meskipun banyak yang belum aku mengerti, satu hal yang pasti, sejak aku berumur 9 tahun, aku tidak pernah menutup mata kananku tanpa menutup mata kiriku. Ketika aku pergi tidur, tidak ada waktu lain untuk berjaga-jaga. Aku selalu menutupnya. Ketika kami pindah dari rumah itu, misteri tentang kuku belum sama sekali terpecahkan. Aku tidak pernah melihatnya lagi sejak malam itu. Aku selalu bertanya-tanya, apakah itu benar-benar nyata atau hanya imajinasiku yang sedang bermain trik sugesti. Tetapi meskipun begitu, itu tetap menjadi bagian dari masa kecilku yang sangat aneh. Dan lagu pengantar tidur itu yang selalu ku dengar telah menggantikan makna yang lembut dengan ketegangan yang tak terlupakan sampai hari ini. Ketika aku menutup mata untuk tidur, aku selalu merenungkan pertanyaan ini berulang kali setiap kali aku ingin tidur. Apa sebenarnya yang aku lihat saat aku membuka mata kananku? Dan apa aku masih ada di sana menunggu dalam kegelapan?